Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa. Hari ini kita mulai belajar pada mata kuliah termodinamika. Sebagai bahan pengenalan pada pertemuan yang pertama kita pagi ini, saya akan memperkenalkan bahwa saya adalah pengampu mata kuliah termodinamika, yaitu Dr. Fuad Abdillah MT. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, dan untuk program studi PJJ ini, model pembelajaran pada mata kuliah termodinamika adalah asinkronus atau tidak langsung, yaitu melalui video pembelajaran seperti pagi ini. Baiklah mahasiswa, untuk mengikuti mata kuliah termodinamika ini, diwajibkan untuk mengikuti minimal 10 kali pertemuan, karena mata kuliah ini akan disampaikan secara total, yaitu 16 kali pertemuan. Kewajiban hadir untuk mahasiswa adalah 75%, dan untuk tingkat kehadiran, setiap kehadiran dibuktikan dengan pengiriman tugas atau kuis yang selalu akan disampaikan oleh dosen, dan mahasiswa wajib untuk mengirimkan jawabannya. Setiap jawaban dianggap mahasiswa itu hadir untuk mengikuti mata kuliah dengan nilai kehadiran adalah 5%. Di samping kehadiran, mata kuliah ini juga menilai ujian tengah semester yaitu 20% dan ujian akhir semester 30%. Jadi total adalah kalau minimal 10 kali pertemuan adalah 5 kali 10 yaitu 50%, ditambah 20% dan 30%, total penilaiannya adalah 100%. Nah, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah agar mahasiswa itu dapat menganalisis dan menerapkan hukum termodinamika khususnya pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah menerapkan prinsip termodinamika dalam proses engine. Dan yang ketiga adalah menerapkan prinsip termodinamika dalam teknik otomotif, karena bidang mahasiswanya adalah bidang teknik otomotif. Untuk indikatornya, nanti kita akan bicara pada bidang-bidang ini. Sebagai indikatornya adalah yang pertama, kita menganalisis keadaan gas karena perubahan suhu, tekanan, dan volume. Kita akan menggambarkan perubahan keadaan gas pada diagram P dan V. Kita memformulasikan hukum 1 termodinamika dan penerapannya. Kita mengaplikasikan hukum kedua termodinamik pada bidang teknik otomotif. Kita juga akan belajar tentang siklus Otto. Kemudian kita akan bicara tentang siklus diesel, dan juga memformulasikan siklus gabungan sebagai materi wajib mahasiswa pada bidang teknik otomotif. Baiklah para mahasiswa, kita hari ini pada pertemuan yang pertama, kita akan belajar tentang sistem dan lingkungan. Nah, pada capaian pembelajaran pada pertemuan yang pertama kita hari ini adalah menganalisis dan penerapan hukum termodinamika dan menerapkan prinsip termodinamika dalam proses engine. Baiklah para mahasiswa, sebagai bahan belajar kita hari ini, kita akan memperkenalkan apa sih yang disebut dengan termodinamika itu. Termodinamika terdiri dari 2 kata, yaitu yang pertama adalah termo dan yang kedua adalah dinamika. Termo itu kita tahu bahwa termo itu maksudnya adalah atau artinya adalah panas, serta dinamika itu
artinya adalah naik turun atau dinamika. Atau bisa saja termodinamika dapat diartikan ilmu yang mempelajari naik turunnya panas. Artinya adalah termodinamika ini adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk lain, aliran dan kemampuan energi melakukan usaha. Ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Di sini ada energi, kata-kata energi, dan yang kedua adalah adanya usaha. Nanti kita akan bicara pada pertemuan ini tentang energi dan usaha. Banyak sekali hubungannya secara langsung termodinamika dengan energi, dengan usaha. Nah, yang pertama kita awali dengan pengertian apa itu energi. Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Bisa saja usaha diartikan sebagai kerja, atau energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu perubahan. Jadi inti dari energi itu adalah melakukan suatu usaha, melakukan suatu kerja. Dari kerja satu ke kerja dua itu adalah perubahan. Dan inilah mata kuliah yang mempelajari tentang perubahan usaha dari usaha satu ke usaha yang dua. Nah, bentuk energi sekarang. Tadi disampaikan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha, ya. Nah, energi itu dapat diubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Energi itu bersumber dan sudah disediakan di alam ini dalam bentuk apapun. Artinya, kita bersyukur bahwa Tuhan sudah menganugerahi energi dalam bentuk yang banyak sekali di muka bumi ini. Dan kita mengenal bahwa energi itu tidak bisa dihilangkan. Yang bisa adalah energi itu adalah dikonversikan. Konversi di sini artinya adalah diubah bentuk dari energi satu ke energi yang lain. Nah, kemudian para mahasiswa, karena energi dapat diubah dari bentuk energi satu ke bentuk yang lain, maka satuan dan bentuk energi pun juga berubah. Selanjutnya, klasifikasi bentuk-bentuk energi setidaknya dapat dilakukan dalam dua sudut pandang atau dua aspek. Yang pertama adalah energi yang berdasarkan kepada sumber pembangkit. Dan yang kedua adalah energi yang bereksistensi keberadaannya. Salah satunya adalah di situ energi potensial, energi gravitasi, energi kinetik, energi kimia, dan sebagainya. Dari slide yang ini dapat dijelaskan bahwa energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam persenyawaan kimia. Anda di SMA dulu sudah mempelajari tentang simbol-simbol kimia dan semuanya itu mengandung energi. Kemudian energi panas itu adalah sumber energi panas yang berasal dari sumber panas. Apa itu sumber panas? Yaitu adalah matahari. Selanjutnya, energi mekanik, hasil penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik.
Yang pertama saya jelaskan, energi kinetik adalah energi yang bersumber dari kecepatan. Kinetik itu kecepatan. Kemudian energi potensial adalah energi yang bersumber dari letak atau posisi. Sementara energi listrik adalah bentuk energi yang paling banyak digunakan saat ini. Hampir tidak ada sekarang orang yang tidak membutuhkan listrik. Bahkan semakin lama, zaman semakin berkembang, kebutuhan akan listrik terus berkembang dan bertambah. Tidak ada orang itu sekali lagi tidak membutuhkan energi listrik. Anda sekarang belajar memakai laptop, memakai smartphone, tentu sebelumnya smartphone atau laptop Anda sudah dicas dengan energi listrik. Apabila Anda tidak mempunyai energi listrik, tentu Anda hari ini Anda tidak bisa belajar. Nah, inilah bentuk-bentuk dari energi. Ini tadi ya, bentuk-bentuk energi. Seluruhan bentuk-bentuk energi. Selanjutnya para mahasiswa, tadi saya sudah menyinggung bahwa energi itu tidak dapat dihilangkan sesuai dengan hukum kekekalan energi. Jangankan dimusnahkan, dan sebagai manusia pun sebenarnya energi itu tidak dapat diciptakan. Manusia tidak bisa menciptakan energi, tetapi manusia dapat mengubah dari energi satu ke energi yang lain. Tugas kita hanyalah menghasilkan bentuk perubahan energi dari energi satu energi yang lain. Satu contoh misalnya aplikasi kita pada bidang otomotif kan. Ada energi kimia, ada energi panas, ada energi mekanik, ada energi listrik. Nah, untuk menjadi energi kimia itu bersumber dari minyak. Salah satunya adalah minyak tanah, minyak solar, minyak bensin, Pertamax dan sebagainya. Itu adalah energi kimia atau sumber energi kimia. Untuk mengubah energi kimia menjadi panas, maka di situ ada namanya mesin konversi kan. Di situ mesin kemudian dikasih yang namanya bensin, ada percampuran udara dan bensin, maka akan terjadi percikan api pada busi. Nah, busi itu sebagai sumber panas. Nah, kemudian dari panas itu maka akan dihasilkan yang namanya energi gerak atau energi mekanik. Ya, dari energi mekanik itu kemudian bisa diubah menjadi energi listrik, karena tidak mungkin kan yang namanya mobil, yang namanya motor itu tidak ada yang namanya lampu. Lah, lampu pada mobil, pada motor itu adalah energi listrik yang ada di kendaraan itu. Ada yang namanya perubahan energi mekanik menuju ke energi listrik. Sini ya, saya sampaikan perubahan dari energi mekanik ke energi listrik. Di sini perlu yang namanya alat yang disebut dengan dinamo. Kan makanya setiap motor atau mobil itu ada dinamo. Kemudian para mahasiswa, ini adalah energi listrik bisa diubah menjadi energi kimia. Buktinya Anda pernah menyetrum baterai atau aki kan? Nah, itu adalah dari energi listrik menuju energi kimia. Ada alat yang disebut dengan baterai dan sebagainya. Anda sudah bisa punya bayangan kan
Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah energi dan perubahannya. Tadi sedikit saya sampaikan. Nah, sebenarnya para mahasiswa tanpa disadari setiap hari kita itu sudah menemukan berbagai energi. Karena tadi saya mengatakan bahwa energi itu disediakan oleh Tuhan. Kita sebagai manusia, kita sebagai makhluknya, kita hanya memanfaatkan. Salah satunya bisa dimanfaatkan dengan cara mengubah energi itu. Tapi sebenarnya intinya energi itu sudah terlebih dahulu ada di permukaan bumi ini dalam berbagai bentuk. Nah, salah satu misalnya energi, tadi saya mengatakan energi potensial. Energi potensial itu adalah energi yang berdasarkan pada posisi letak seseorang. Ya kan? Ini. Misalnya di sini, di Semarang dan di Bandungan pun juga beda. Energi potensialnya harganya beda. Karena semakin tinggi posisinya, maka H-nya semakin besar. Kemudian yang kedua adalah energi kinetik, energi kecepatan. Kita dari puncak kemudian menggelontorkan sesuatu ke bawah dengan gampang, sebabnya ada gravitasi itu dan itu akan menghasilkan energi kinetik. Kemudian energi kalor, ketika Anda memanaskan air di kompor, energi kalor, panas yang dihasilkan kan. Kemudian panas itu bisa menggerakkan tutup yang ada di panci itu. Itulah energi. Kemudian energi cahaya di pagi hari, kita istilah orang Jawa adalah melakukan DD. Itu pun akan menghasilkan energi. Buktinya adalah Anda berkeringat. Ya kan? Kemudian energi nuklir, yang ada pembangkit listrik tenaga nuklir, bisa dimanfaatkan dari nuklir. Dari unsur nuklir dimanfaatkan untuk membangkitkan panas. Dari panas itu dapat menggerakkan yang namanya dinamo, dan dinamo akan menghasilkan energi listrik. Kemudian energi listrik kita ngecas ya, dan sebagainya. Sebenarnya dalam tiap hari kita tidak mungkin tidak yang namanya kita memerlukan energi. Pasti. Karena kita bukti salah satu kita hidup adalah mengeluarkan energi. Karena kita mengeluarkan energi, oleh karena itu maka kita juga membutuhkan yang namanya energi. Nah, demikian para mahasiswa sekilas tentang energi, karena termodinamika itu hubungannya dengan perubahan energi, yaitu energi panas. Ada dua istilah yang berkaitan dalam termodinamika. Yang pertama adalah sistem, yang kedua adalah lingkungan. Sistem itu adalah sesuatu yang menjadi subjek pembahasan atau menjadi fokus perhatian. Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang tidak termasuk dalam sistem tapi mempengaruhi. Misalnya energi panas tadi. Kita akan tidak begitu merasakan panas ketika kita memetikkan korek api di Dieng misalnya. Sebabnya apa? Lingkungan di situ adalah lingkungannya sangat dingin. Berbeda dengan kalau kita di Semarang misalnya, kita memencikkan korek api, itu kan dengan cepat merambat panasnya. Sebabnya di lingkungan di Semarang lebih panas daripada kita di Dieng. Artinya sistem dan lingkungan itu saling memengaruhi. Artinya termodinamika itu sangat memperhatikan, yang pertama adalah sistem, yang kedua adalah lingkungan. Gambarannya seperti ini. Kalau misalnya kita ini adalah tempat gitu ya, panci gitu lah, dipanaskan.
ini tertutup katakanlah ya. Sistem itu yang ada di dalam panci itu. Misalnya pancinya itu isinya adalah air yang kita panaskan. Di dalam panci itu artinya ada sistem. Kemudian di luar panci itu adalah lingkungan. Kemudian batas antara lingkungan dan sistem. Nah, di sini ada batas. Kalau dia tertutup kan, berarti ada batasnya. Nah, sistem termodinamika adalah bagian dari semesta yang menjadi pusat perhatian atau fokus. Jadi saya sampaikan ini adalah sistem, tadi kan lebih mini ya, sekarang kita orientasinya ke yang eksternal, sistem, kemudian lingkungan, ini adalah batas sistem atau boundary, gitu ya. Nah, sistem ada 3. Ada sistem yang terisolasi, ada sistem yang tertutup, dan ada sistem yang terbuka. Ketika panci itu dia itu tadi tidak ada tutupnya, maka sistem itu disebut adalah sistem terbuka. Indikatornya adalah kalau sistem terbuka itu adalah dia tidak ada transfer massa. Yang pertama, dia tidak ada transfer panas karena terbuka. Yang panas tidak hanya dalam sistemnya saja, tapi di luar pun juga panas. Begitu ya, sistem terbuka. Kalau sistem tertutup, bayangan kita panci tadi ditutup rapat, itu transfer massanya tidak ada, kemudian transfer panasnya ada. Transfer yang terisolasi semuanya tidak ada. Artinya adalah tidak ada transfer massa maupun tidak ada transfer kerja atau panas. Artinya sistem tadi tidak dipanaskan, panci tadi tidak dipanaskan, maaf ya, itu terisolasi. Artinya di situ tidak ada massa transfernya, tidak ada perubahan atau transfer. Transfer itu pengiriman ya, pengiriman massa, dan tidak ada pengiriman panas. Yang pada akhirnya kalau tidak ada transfer panas pun juga tidak ada transfer kerja. Nah, para mahasiswa, kita lanjut ya. Sekarang kita ada 2 sistem. Tadi kan sistem dan lingkungan yang saling memengaruhi dalam termodinamika. Sistem itu ada 2. Ada sistem yang homogen, ada yang heterogen. Homo itu satu jenis maksudnya ya. Dan heterogen itu lebih dari 1. Kalau misalnya di sini minuman kopi saja, kopi, artinya kan tidak ada gulanya, artinya tidak dipanaskan, maka homogen. Udara saja hanya bicara 1 jenis benda. Kemudian sistem itu dikatakan heterogen apabila ada 2 bentuk atau 2 campuran, gitu ya. Ada campuran air teh dan es. Artinya esnya itu mempengaruhi air yang ada tehnya itu, dan sebaliknya. Saling pengaruh memengaruhi. Itu terjadi apabila sistemnya adalah sistem heterogen. Nah, kalau kita bicara tentang pengaruh dan memengaruhi, tentu kita bicara tentang fasa. Fasa itu komposisi. Fasa itu jalur, apa istilahnya ya,
Fase adalah sejumlah material yang memiliki komposisi seragam atau homogen. Fase adalah dapat dibedakan secara fisis. Fase adalah dapat dipisah secara mekanik. Dan ini terjadi kalau sistemnya adalah sistem heterogen atau lebih dari satu campuran. Kalau tidak campuran tidak bisa kan tadi kan mana bisa dibedakan secara fisis kan. Jadi kalau heterogen itu lebih dari satu campuran, kalau homogen satu. Artinya kan kalau homogen kan tidak mempengaruhi dan tidak dipengaruhi, hanya satu kan. Kalau dua itu kan saling mempengaruhi, bercampur itu kan saling mempengaruhi dan mengaruhi. Satu contoh misalnya itu adalah fase air atau campuran air murni, udara, itu satu fase. Kalau misalnya dua fase, es dan air, itu kan saling mempengaruhi. Susu, butiran lemak dan butiran air saling mempengaruhi. Baik, kita lanjut para mahasiswa. Nanti dalam mata kuliah termodinamika ini kita juga akan belajar tentang hukum-hukum termodinamika. Ada dua hukum yang kita belajari, sebenarnya lebih dari itu, tapi untuk kita cukup hanya dua saja. Yang pertama adalah hukum yang pertama, yaitu hukum prinsip kekekalan energi yang tadi sedikit saya sampaikan tadi, yang memasukkan kalor sebagai metode perpindahan energi. Pertama adalah energi yang tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, tapi hanya bisa dikonversikan. Yang kedua adalah hukum kedua, bahwa aliran kalor itu pasti memiliki arah. Yang namanya panas itu salah satunya adalah mengalir, merambat dari panas ke yang rendah. Tekanan juga sama. Tekanan itu mengalir atau berubah dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Dengan kata lain, tidak semua proses di alam adalah reversible atau dapat dibalikkan. Tadi saya katakan misalnya panas itu dari panas ke yang tidak panas kan, dan itu tidak bisa reversible atau dibalikkan, tidak bisa. Tekanan juga sama. Tekanan itu mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang kecil dan tidak bisa diubah. Selanjutnya, karena bidang kita otomotif, hukum kedua ini berlaku untuk otomotif. Kenapa? Piston itu bisa bergerak dari TMA ke TMB karena ada perubahan tekanan. Nah, tekanan itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya panas. Panas yang tinggi akan melahirkan tekanan yang tinggi. Dan sebaliknya, karena panas yang tinggi selalu diikuti oleh tekanan, ya. Panas yang tinggi pasti ada tekanan yang tinggi, kemudian panas yang tidak tinggi diikuti yang tidak tinggi. Nah, itulah bolak-balik dari TMA ke TMB, dari titik mati atas ke titik mati bawah, dan piston selalu bergerak itu. Makanya dari piston yang bisa bergerak, maka energi mekanik itu terjadi di situ, dan kemudian akan menjadi energi gerak. Nah, para mahasiswa, ini sedikit tadi saya menyampaikan tentang piston. Ini gambarnya piston ya, gambar sketsa piston. Nah, hukum yang pertama termodinamika, delta U sama dengan V plus I. Delta U adalah pertambahan energi dalam satuan Joule, sementara V adalah usaha yang diterima oleh sistem, oleh Joule, dan Q adalah kalor panas
yang diterima oleh sistem dalam satuan joule. Nah, tadi kalau saya menyampaikan ada sistem, ada lingkungan, itu bisa digambarkan seperti ini. Ini adalah sistem dalam piston. Ini adalah lingkungan. Nah, piston itu dalam ruang bakar itu kan panas, pasti sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Dan sebaliknya, lingkungan pun juga mempengaruhi yang namanya sistem, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem. Makanya bisa saja terjadi kalau Anda men-start motor pagi hari khususnya, itu di daerah yang sangat dingin, misalnya Dieng misalnya, itu berbeda dengan di Semarang. Sebabnya apa? Keadaannya sangat dingin, maka dia membutuhkan yang namanya udara lebih banyak dibandingkan dari Semarang. Makanya mungkin starter awal belum bisa nyala karena sistemnya yang ada di dalam masih kurang udara. Baik, kita lanjut para mahasiswa. Di sini ada tanda-tanda yang perlu kita perhatikan ya. Ada plus dan min di sini ya. Ini kan hanya simbol saja. Ini plus. Nah, sebenarnya ada aturan. Apakah itu plus atau min? Di sini ada aturan. Apabila Q-nya itu plus, maka suhunya menurun. Sorry. Q ya. Q adalah panas yang dilepas. Kemudian yang dilepas itu min. Sorry min tadi. Kemudian kalau plus di sini artinya adalah dia menerima panas. W min, W artinya di sini adalah misalnya min, sistem bertambah. Kalau W-nya itu plus, maka volume sistem berkurang. Q min panas yang dilepas, Q plus dia menerima panas. Sementara delta U apabila harganya min, suhunya meningkat. Sebaliknya kalau edisinya adalah min, ya, maka dia atau suhunya menurun. Aturannya begitu, dan Anda harus hafal di situ ya. Usaha, kalor, dan energi dalam. Tadi kan ada delta U, ada W, ada Q. Ya. Baik, apa pengertian dari usaha dan kalor? Usaha adalah ukuran energi yang dipindahkan dari sistem ke lingkungan dan sebaliknya. Semakin energi semakin besar, maka usaha yang dihasilkan pun semakin besar, dan sebaliknya. Kalau energi kecil, maka usaha yang dihasilkan pun kecil. Kemudian energi, pengendalian energi adalah di sini adalah karena kita spesifik ke otomotif ya, energi mekanik tadi adalah energi yang memiliki sistem akibat gerak dan koordinat kedudukannya. Nah, sebelum kita menghitung, ya, tadi saya lupa saya mengatakan bahwa mata kuliah ini mata kuliah yang banyak menghitung. Yang biasanya kita pakai dalam aturan termodinamika itu adalah ini satuan ini. Panjang, massa, waktu, luas, volume spesifik, kecepatan, percepatan, gaya berat, dan sebagainya. L itu panjang, artinya length, ya. Satuannya adalah massa, satuan SI. Atau juga satuan British. Kalau Anda melihat atau menjumpai tulisan-tulisan ini ya, feet ya, ada feet, ada pound mass. Jangan lupa ini artinya adalah pound mass, mm ya. Pound itu ada dua, ada pound mass dan pound force. LBF, LBM. Ini bacanya adalah pound mass, ini adalah pound force gitu ya.
Kemudian kalau Anda, sekali lagi, kalau Anda menjumpai ini ada FIT, ada LPM, ada LPF, itu pasti satuannya adalah satuan British. Ya, British itu Inggris ya. Nah, seringkali kita dalam termo menggunakan besar-besaran ini. Panjang, L, massa, M, waktu T atau timing, dalam satuannya adalah detik atau sekon. Ini sama antara British dan SI. Dan luas adalah meter pangkat 2, kalau Inggris adalah feet pangkat 2. Volume spesifik adalah meter pangkat 3 per kilogram. Tapi kalau satuan Inggris adalah feet pangkat 3. Kecepatan atau U sama dengan adalah M per S, meter per detik, kalau Inggris adalah feet per sekon. Gaya atau berat adalah F atau W, satuan di SI adalah Newton. F itu force ya, LPF. Anda biasanya jangan terkecoh antara gaya dan massa. Biasanya ini dan massa. Kalau gaya itu adalah gaya kan F sama dengan M kali A biasanya, percepatan A. M adalah massa, kalau A adalah percepatan, maka ini adalah Newton. Ini adalah massa kilogram ya. Ini kali A itu adalah meter per detik atau per sekon kuadrat. Biasanya salahnya di sini, membedakan antara massa dan gaya atau berat. Massa dan berat. Kalau berat itu ada yang namanya percepatan, kalau massa itu tidak ada. Kalau berat itu satuannya adalah Newton, kalau massa itu satuan adalah kilogram. Gitu ya. Nanti kita akan banyak menghitung di mata kuliah ini. Terus kita juga tekanan P, density ρ, kerja W, jadi W, E atau U. Kerja dan ada kerja luar dan kerja dalam, W dan U. Kemudian transfer panas Q, panas spesifik C, entalpi spesifik H, satuannya ini. Joule, kalau joule itu SI. Tapi kalau BTU, British Thermal Unit istilahnya di sini ya. BTU itu singkatan dari British itu Inggris ya. T-nya itu adalah thermal, U-nya itu unit. Kalau di SI itu panasnya itu dalam simbol Kelvin, kalau Inggris itu reamol. Perbedaan menulisnya, kalau Kelvin tidak ada derajatnya, kalau reamol ada. Gitu ya. Baik, kita lanjut ya. Tadi kita bicara tentang energi kan. Ada energi dalam, salah satunya adalah suatu sifat mikroskopik zat sehingga tidak dapat diukur secara langsung. Secara umum perubahan energi dalam atau delta U dirumuskan delta U sama dengan U2 min U1. Apabila usaha bertanda positif, jika sistem melakukan usaha pada lingkungan. Tanda-tandanya adalah, indikatornya adalah V2 lebih besar dibanding V1.
Nah, sementara tadi harganya negatif, jika lingkungan melakukan usaha, indikatornya adalah V2 itu lebih kecil dibanding V1. V-nya apa? Volume. Baik, kita lanjut. Nah, ini contoh. Contoh yang pertama, jenis gas berada dalam wadah atau tempat yang memiliki volume. Volume tadi satuannya apa? Meter pangkat 3 atau bahasa kita adalah liter ya. Di sini ya, meter pangkat 3 atau liter sama saja. Artinya adalah satuan volume. Dan tekanannya adalah ATM, atmosfer. Bisa saja tekanan itu satuannya bar, ada satuannya ATM, gitu ya, sama saja. Hanya dikonversi saja. Artinya misalnya di sini, 1 ATM itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2. Hitung usaha luar atau V di sini kan. V yang dilakukan gas. Jika gas memuai pada tekanan tetap sehingga volumenya 2 kali semula, 2 kalinya ya dari semula. Kemudian yang B adalah gas dimampatkan pada tekanan tetap sehingga volumenya menjadi di sini sepertiga. Jawab, V-nya sama dengan 2 meter pangkat 3, P-nya adalah 4 ATM atau tadi kan 4 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Ditanya adalah V2, 2 kalinya kan, 2-nya itu kan berarti kan V1. V1-nya berapa? 2 kan. V2-nya sepertiganya kan, berarti kan V1. Jawabannya ini. W sama dengan, kan rumus awalnya ini. Rumus awalnya ini kan. W sama dengan P kali delta V. Delta V adalah V2 min V1. P ininya yang beda. Tadi kan V2-nya sama dengan 2 kalinya. 2 kali V1. Berarti harganya V di sini adalah sama dengan P kali V1. V1-nya adalah 2. P-nya adalah berapa P-nya? 4 kali 10 pangkat 5. Ya. Sehingga W-nya sama dengan ini ya. Kita lanjut. Untuk B. W sama dengan P kali delta V. Delta V adalah V2 min V1 yang menjadi patokan. V2-nya adalah sepertiganya. Jadi kan sepertiga kali V1. Artinya di sini adalah sepertiga dikurangi 1, berarti min 2/3 kan kali V1. Harganya adalah negatif. Kita paham? Oke. Anda pelajari pada contoh yang kedua. Hampir sama ya. Untuk sistem dan lingkungan pada pertemuan kita hari ini. Dan seperti biasa, sebagai bukti Anda hadir mengikuti kuliah atau tidak, maka saya akan mengirimkan kuis atau tugas kepada Anda. Anda dicatat, kami catat, kami nilai kalau Anda mengirimkan jawaban dari kuis, ya.
Terima kasih para mahasiswa, demikian pertemuan yang pertama termodinamika kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan saya tunggu jawaban kuis dari Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.